Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi kita dalam mata pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Nah, untuk materi ini akan disampaikan oleh 3 pemateri, yaitu dengan saya sendiri, Cynthia Afrianti, dan oleh Reski Putra Arahab dan Muhammad Rusdi. Ayo kita lihat ke slide selanjutnya. Sekarang kita akan masuk ke materi pembelajaran tentang lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam pada awalnya hanya dipersepsi sebagai materi yang kemudian secara perlahan berubah dan berkembang dipersepsi sebagai institusi. Pendidikan Islam dalam pengertian institusi, maka yang dimaksud di sini adalah institusi pendidikan Islam seperti pondok pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas ketiga lembaga pendidikan Islam tersebut. Ayo kita lihat yang pertama tentang pondok pesantren. Lanjut ke slide selanjutnya. Pondok pesantren. Nah, pada materi pondok pesantren ini, kita akan bahas yang pertama tentang sejarah pondok pesantren. Asal-usul pesantren sebagai institusi pendidikan Islam merupakan proses asimilasi dari tradisi Hindu-Buddha yang dilakukan oleh para kiai, sebagaimana yang dilakukan oleh para wali songo dalam melakukan asimilasi budaya Hindu-Buddha yang sebelumnya telah berkembang dan mengakar di lapisan masyarakat Indonesia. Perkataan pesantren berasal dari kata santri yang mendapat tambahan awal P di depan dan akhiran an yang memiliki arti tempat tinggal para santri. Sedangkan kata santri diduga berasal dari istilah Sangsekerta santri yang berarti melek huruf, atau dari bahasa Jawa cantrik yang berarti orang yang mengikuti gurunya kemanapun pergi. Selain itu, pesantren pertama kali di Indonesia di era Wali Songo, ketika itu Sunan Ampel mendirikan padepokan di Ampel, Surabaya sebagai pusat pendidikan. Yang kedua, kita akan bahas tentang perkembangan pendidikan Islam di pondok pesantren. Nah, pondok pesantren adalah lembaga keagamaan yang memberikan pendidikan, pengajaran, serta pengembangan dalam menyebarkan agama Islam. Sebuah pondok pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan Islam tradisional, di mana siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan seorang guru yang dikenal dengan sebutan kiai. Nah, sebagai lembaga pendidikan yang tertua, sejarah perkembangan pondok pesantren memiliki model pengajaran yang bersifat non-klasik, yaitu sistem pendidikan dengan metode pengajaran motonan dan sorongan. Pada awal perkembangannya, ada 2 fungsi pesantren. Pertama, sebagai lembaga pendidikan, dan kedua, sebagai lembaga penyiaran agama. Pada saat kini, telah banyak perubahan yang terjadi, namun inti fungsi utama masih melekat pada pesantren.
Sampai kini, fungsi asli tersebut tetap dipelihara oleh pesantren dari pengaruh apa yang disebut dengan modernisasi. Di zaman kolonial dahulu, pondok pesantren memegang peranan aktif dalam menentang penetrasi kolonialisme dengan uzlah, yakni menutup diri dari pengaruh luar. Peranan ini tetap dilanjutkannya juga beberapa waktu setelah Indonesia merdeka. Dalam perkembangan berikutnya, pesantren mengalami dinamika yang menjadikan pesantren berkembang dari yang tradisional ke modern sesuai dengan kemajuan dan perkembangan zaman, terutama setelah Indonesia merdeka. Telah timbul perubahan-perubahan dalam dunia pesantren. Telah banyak di antara pesantren yang telah menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman. Nah, pesantren sendiri telah menempuh sejarah panjang dari yang awalnya hanya menyebarkan ilmu bertransformasi menjadi lembaga yang menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah, membentuk karakter, serta menerima bentuk kurikulum pemerintahan dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat dan zaman. Lalu kemudian muncul model-model pesantren, yakni pondok pesantren modern, yakni pondok pesantren yang terbuka untuk perubahan, maju dan berkembang, serta menerima kurikulum negara. Ada pula yang berkomitmen untuk terus mempertahankan tradisi salafi dan konservatif terhadap dinamika kebutuhan pendidikan. Pesantren ini disebut dengan pesantren salaf. Selanjutnya kita akan membahas tentang madrasah. Nah, yang pertama itu sejarah madrasah. Kehadiran madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam mempunyai 4 latar belakang. Yang pertama itu sebagai manifestasi dan realitas pembaruan sistem pendidikan Islam. Nah, latar belakang yang kedua yaitu sebagai usaha penyempurnaan terhadap sistem pesantren ke arah suatu sistem pendidikan yang lebih memungkinkan lulusan untuk memperoleh kesempatan yang sama dengan sekolah umum. Yang ketiga, adanya sikap mental pada sementara golongan umat Islam, khususnya santri yang terpukau pada barat sebagai sistem pendidikan mereka. Dan yang terakhir ialah sebagai upaya untuk menjembatani antara sistem pendidikan tradisional yang dilakukan oleh pesantren dan sistem pendidikan modern yang dari hasil akulturasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada perkembangan pendidikan Islam di madrasah. Madrasah merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang berbentuk formal, di mana dalam sistem pembelajarannya diatur secara sistematis. Madrasah adalah lembaga penyelenggara kegiatan belajar mengajar secara terpadu dan sistematis. Secara histori, keberadaan madrasah merupakan perkembangan lebih lanjut dari keberadaan masjid. Sebab, proses pendidikan yang berlangsung di masjid pada periode awal terdapat pendidik, peserta didik, materi, dan metode pembelajaran yang diterapkan sesuai dengan materi dan kondisi peserta didik. Hanya saja, dalam mengajarkan suatu materi, terkadang dibutuhkan tanya jawab, pertukaran pikiran, hingga dalam bentuk perdebatan, sehingga metode seperti ini kurang serasi dengan ketenangan dan rasa keagungan yang harus ada pada sebagian pengunjung masjid. Dahulu, madrasah hanya mengenal sistem klasikal dalam bentuk shift. Kini, pengelolanya semakin meningkat dengan sistem manajerial madrasah. Ada komponen kurikulum secara teratur, ketatausahaan,
yang lengkap, dan sebagainya. Dengan kata lain, madrasah mulai berusaha mengembangkan diri sesempurna mungkin sebagai sisi lain dari sistem pendidikan nasional, terutama pada waktu lembaga ini menjadi rival Departemen Agama dengan kebijaksanaannya membentuk MWB, Madrasah Wajib Belajar. Nah, untuk lembaga yang terakhir yaitu kita akan bahas tentang perguruan tinggi. Yang pertama kita akan bahas dulu tentang sejarahnya. Eksistensi lembaga pendidikan tinggi Islam pada dasarnya didorong oleh dua faktor utama. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu di Indonesia telah berdiri perguruan tinggi umum, antara lain Sekolah Tinggi Teknik di Bandung tahun 1920, Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta pada tahun 1920, dan Sekolah Tinggi Kedokteran di Jakarta pada tahun 1927. Kedua adalah faktor ekstern, yaitu respon atas keputusan masyarakat untuk merealisasikan kehidupan beragama di tanah air dan masuknya pengaruh ide-ide pembaharuan pemikiran Islam ke Indonesia. Nah, dua faktor tersebut adalah merupakan faktor latar belakangnya berdirinya perguruan tinggi Islam. Setelah kita mengetahui bagaimana sejarah berdirinya perguruan tinggi Islam, maka kita akan bahas bagaimana perkembangan pendidikan Islam di perguruan tinggi. Dr. Satiman Wiro Sadjoyo dalam Pedoman Masyarakat nomor 15 tahun 4 atau 1938 pernah melontarkan gagasan terpenting sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam dalam upaya mengangkat harga diri kaum muslimin di tanah Hindia Belanda yang terjajah itu. Dikatakan oleh Satiman antara lain bahwa sewaktu Indonesia masih tidur, order wijis atau pengajaran agama di pesantren mencukupi keperluan umum. Akan tetapi setelah Indonesia bangun diperlukan adanya sekolah tinggi Islam. Gagasan tersebut kemudian terwujud pada tanggal 8 Juli 1946. Ketika Sekolah Tinggi Islam atau STI berdiri di Jakarta di bawah pimpinan Prof. Abdul Kahar Muzakir sebagai realisasi kerja sebuah yayasan atau badan pengurusan sekolah tinggi Islam yang dipimpin oleh Drs. Muhammad Hatta sebagai ketua dan M. Nasir sebagai sekretaris. Gagasan tersebut kemudian terwujud pada tanggal 8 Juli 1946. Untuk belajar pada lembaga pendidikan ini diberikan persiapan atau matrikulasi. Tingkat matrikulasi ini terbuka bagi pemegang ijazah sekolah menengah Hindia Belanda, dimaksudkan untuk menambah pengetahuan bahasa Arab dan pengetahuan agama. Sedangkan bagi alumni Madrasah Aliyah dimaksudkan untuk memperoleh mutu yang tertinggal dalam pengetahuan umum. Nah, pada perkembangan berikutnya, pada tanggal 24 Agustus tahun 1960, diresmikanlah Institusi Agama Islam Negeri atau IAIN di Yogyakarta sebagai gabungan antara PT AIN yang berkedudukan di Yogyakarta dan Akademi Dinas Ilmu Agama atau ADIA yang berkedudukan di Jakarta. IAIN bermula dengan dua bagian, yaitu dua fakultas di Yogyakarta dan dua fakultas di Jakarta. Di kedua tempat ini, IAIN dengan cepat berkembang menjadi sebuah institusi dengan 4 fakultas, yang pada tiap fakultasnya ditetapkan kuliah selama 3 tahun dan dapat dilengkapi dengan
berspesialisasi 2 tahun setelah melalui fase-fase perkembangan pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Hingga kini lembaga pendidikan tersebut dapat dikategorikan sebagai 3 macam. Yang pertama, lembaga pendidikan Islam negeri, yakni UIN, Yayen, dan STAIN. Yang kedua, lembaga pendidikan tinggi Islam swasta yang berbentuk universitas. Di lembaga ini dikembangkan berbagai fakultas, jurusan, serta program studi. Dan yang terakhir, lembaga pendidikan tinggi Islam swasta yang berbentuk institusi dan sekolah tinggi. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, berdirilah cabang-cabang IAIN yang terpisah dari pusat perkembangan dari cabang-cabang IAIN yang bertujuan untuk memberikan pelayanan pendidikan tinggi yang lebih luas terhadap masyarakat. Nah, untuk mengatasi masalah manajerial IAIN, dilakukanlah rasionalisasi organisasi. Pada tahun 1997, sebanyak 4 fakultas cabang IAIN dilepas menjadi 36 sekolah tinggi agama Islam negeri atau STAIN yang berdiri sendiri. Di luar 14 lainnya yang ada berdasarkan keputusan Presiden nomor 11 tahun 1997 pada abad ke-21, sejumlah IAIN berubah nama menjadi Universitas Islam Negeri atau UIN karena memiliki fakultas dan jurusan di luar studi keislaman. Universitas Islam Negeri atau UIN adalah bentuk perguruan tinggi Islam negeri di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akademik pada sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan di luar studi keislaman. UIN merupakan salah satu bentuk perguruan tinggi Islam negeri selain institusi agama Islam negeri atau IAIN dan sekolah tinggi agama Islam atau STAIN. Mungkin itulah penjabaran materi dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.